Kupanggil namanya dengan keras, langsung menatapku dan menghampiriku. Ia melepaskan barang yang ada di tangannya, beralih memegang kedua pipiku, kemudian memelukku dengan begitu hangat. Kejutanmu membuatku teramat sangat bahagia, Rah. Aku mencintaimu, sangat. Kita akan punya anak, ujarnya berbisik. Namun, aku masih bergeming, menatap, menyaksikan apa yang ada di depan mata saat ini. Membuatku benar-benar tidak menyangka jika Mas Raffi akan menyambut kabar baik dariku dengan seheboh ini. Mas, apa sayang? Jawabnya masih memelukku, mencium pucuk kepalaku berkali-kali. Ini apa-apaan, kataku, membuat dia melepaskan pelukannya. Tangan Mas Raffi memeluk pundakku, berdiri sejajar melihat barang-barang yang diturunkan Pak Tarmin. Ini untuk anakku, bayi kita, ujarnya dengan begitu yakin. Aku dan Bi Marni saling pandang, rasanya dadaku benar-benar sesak. Bukan ini yang aku inginkan. Mas Raffi membawa perlengkapan bayi yang sangat banyak. Bukan hanya baju-baju bayi dengan berbagai ukuran dan warna, tapi juga lengkap dengan mainan yang semuanya untuk anak laki-laki. Mas, ini terlalu cepat. Aku baru hamil 4 minggu. Baru 1 bulan, Mas. Dan kamu dengan yakinnya membelikan ini semua untuk anak kita, ujarku menunjuk barang-barang yang ada di lantai. Apa salahnya? Aku hanya ingin mempersiapkan segalanya. Ini bukti kalau aku sangat begitu bahagia mendengar kehamilan kamu, Rah, ujar Mas Raffi memegang kedua pundakku. Bukti katamu? Bukti kalau kamu itu lebay, Mas. Aku melepaskan tangan Mas Raffi dengan keras, lalu masuk ke dalam rumah dan menangis meraung sambil memukul sofa. Dalam benakku, Mas Raffi akan menghubungiku, seraya mengatakan kalau dia bahagia dengan kabar yang aku berikan padanya. Aku juga berpikiran kalau dia akan meneteskan air mata seperti suami-suami selebritis saat mengetahui kalau istrinya tengah mengandung. Namun, khayalanku terpatahkan dengan kenyataan yang membuat dadaku terasa sesak. Mas Raffi berlebihan dalam mengutarakan rasa bahagianya. Raya, kamu kok malah nangis? Kenapa? Tanya Mas Raffi, mengikutiku masuk. Kamu lebay, Mas. Kamu lebay. Aku menangis, memukul dadanya. Lebay katamu? Lebay gimana? Aku justru menunjukkan rasa senangku, rasa cintaku pada buah hati yang tengah kamu kandung, sayang. Raya, aku tahu sebenarnya kamu bahagia, tapi hormon ibu hamil yang membuatmu gampang nangis dan marah. Aku mengusap kedua mataku, melihat Mas Raffi dengan sangat lekat. Mas, iya sayang. Aku hamil, kataku menjeda ucapan. Iya, aku tahu, dan aku sangat bahagia. 4 minggu, Mas, bukan 4 bulan. Aku belum tahu jenis kelamin bayi yang dalam perutku itu, laki-laki atau perempuan, Mas. Dan kamu, aku menunjuk dadanya, seenaknya saja membeli semua perlengkapan bayi dengan warna dan motif bayi laki-laki. Kalau nanti yang keluar cewek, bagaimana, Mas? Ujarku mengeratkan gigi. Aku benar-benar emosi pada suamiku ini. Tindakannya kali ini sungguh di luar kendali. Dia bertindak tidak berpikir terlebih dahulu. Mas Raffi bergeming. Ia tidak mengalihkan pandangannya dariku. Entahlah apa yang tengah dia pikirkan, menyesal atau tersadar. Maaf, aku tidak berpikir sejauh itu. Setelah sekian lama terdiam, ia akhirnya kembali bersuara. Dan itu membuatku mendelikkan mata malas. Nanti, jika kita tahu dalam kandunganmu ini anak perempuan, kita akan beli perlengkapan lagi. Mas, yang ini kita simpan untuk adiknya, yang mungkin akan laki-laki. Oke, lanjutnya lagi,
setelah memotong ucapanku. Aku hanya bisa mengembuskan nafas kasar seraya mengusap wajah. Sedangkan Mas Raffi hanya menatapku dengan wajah bersalahnya. Maaf, aku terlalu senang mengetahui kehamilanmu. Aku bahagia akan punya anak, ucapnya lagi, mengambil kedua tanganku lalu menciumnya. Aku tidak lagi bicara, membiarkan Mas Raffi mengambil tisu, menghapus jejak air mata di wajahku. Saat kami tengah saling diam, Bibi dan Pak Tarmin memasukkan peralatan bayi ke dalam rumah. Mereka meletakkannya di bawah tangga hingga menumpuk karena saking banyaknya. Oh iya Pak, itu yang dari ibu saya simpan di mana? Tanya Pak Tarmin kepada suamiku. Aku menautkan alis melihat Mas Raffi dan Pak Tarmin bergantian. Apa Mama membelikan baju-baju bayi juga? Tanyaku kepada supir pribadi itu. Tidak, bukan Bu, tapi rujak, katanya untuk ibu. Ya udah, bawa ke sini. Lebih baik makan rujak daripada melihat barang-barang sebanyak itu, ujarku menggerutu. Pak Tarmin pergi keluar rumah mengambil apa yang dibelikan Mama untukku. Sedangkan aku pergi ke dapur untuk mengambil piring dan sendok serta air minum. Astagfirullah, seruku saat kembali ke ruang tengah. Aku menggeleng-gelengkan kepala melihat meja yang penuh dengan rujak. Bukan hanya satu jenis rujak yang ada di sana, tapi semua jenis rujak buah, lengkap dengan manisan buah yang memang sengaja dibeli Mama untukku. Mas, aku kembali berteriak karena merasa jengkel sendiri. Demi Allah, aku tidak tahu tentang ini. Ini semua Mama yang beli. Aku tidak ikut campur, beneran, ujar Mas Raffi mengacungkan kedua tangan dengan dua jari di keduanya. Aku duduk, menyimpan piring dan gelas berisikan air minum, memindai semua jenis makanan di depanku, lalu memanggil Bik Marni. Bibi, aku tidak mungkin memakan semua rujak ini, jadi tolong berikan kepada siapapun yang menginginkannya. Mau tetangga, teman Bibi, atau saudara Bibi, yang jelas aku tidak mau melihat ini di sini. Rujak-rujak ini aku tidak mau makan banyak-banyak. Aku ambil satu, yang lainnya Bibi kasihkan ke orang, ujarku memberikan perintah. Bik Marni melihat ke arah Mas Raffi. Setelah suamiku itu menganggukkan kepala, barulah asisten rumah tangga itu mulai bertindak. Ia mengambilnya beberapa kantong kresek dari dapur, lalu memasukkan rujak-rujak yang ada di depanku ke dalamnya. Kecuali manisan ya Bi, itu bisa disimpan di kulkas, ujarku lagi, seraya mencocol sambal dengan buah mangga muda. Baik Mbak. Mama itu lebay Mas, masa ngasih rujak sama orang ngidam, kayak yang mau 7 bulanan. Ini namanya mubazir, sayang kalau tidak habis. Mubazir, Mas Raffi tidak berani bicara. Ia hanya mengangguk-anggukkan kepala, melihatku yang makan, seraya menggerutu. Aku tahu, kalian itu kaya, punya banyak uang, tapi setidaknya belilah yang memang dibutuhkan, bukan diinginkan. Mungkin karena tidak ada Mama di sini, membuatku jadi berani bicara. Itu pun aku melampiaskan kekesalan ini kepada Mas Raffi. Mana berani kalau bicara langsung sama Mama. Bisa-bisa nanti Mama akan berpikiran kalau aku menantu yang tidak bersyukur. Kok habis, ujarku saat menyadari buah yang aku makan tinggal satu potongan kecil saja. Aku tidak tahu, jawab Mas Raffi dengan cepat. Bibi, itu mau dibawa ke tetangga. Minta dulu satu, yang ini habis, ujarku membuat Bik Marni yang sudah membuka pintu kembali ke arahku. Dari ekor mata, kulihat Mas Raffi menutup mulut seraya menoleh ke belakangnya. Apakah dia menertawakanku? Jahat sekali dia jika melakukan itu.
Istrinya sedang marah, malah ditertawakan. Drama rujak sudah selesai. Perutku terasa kenyang dan pikiranku kembali segar. Aku mengambil ponsel, kemudian memotret perlengkapan bayi serta rujak yang hanya tinggal bumbunya saja. Setelah itu, aku mengunggahnya ke dalam story WhatsApp. Tidak lama kemudian, ponselku terus berbunyi, menandakan ada pesan yang masuk. Aku membukanya, membaca satu persatu pesan yang masuk dari ipar-iparku. Aduh, yang hamil baru 4 minggu aja sudah beli perlengkapan bayi. Mana motif cowok lagi? Kalau anaknya cewek gimana? Pesan dari Kak Kinanti yang pertama aku baca. Itu perbuatan adikmu, Mbak. Bikin bete, balasku dengan emotikon kesal. Selanjutnya, aku membaca pesan dari Mbak Kinara yang baru tahu jika aku tengah hamil. Kata selamat dan doa dia berikan padaku. Beda dengan kedua kakaknya Mas Raffi, Mbak Saida justru memberikan pesan penting padaku mengenai mama. Selamat adikku atas kehamilannya. Rah, jangan aneh lagi ya kalau mama tiba-tiba protektif dan segala mengatur ruang gerakmu. Itu dia lakukan untuk kebaikanmu, juga anakmu. Awalnya tidak enak, tapi nikmatin saja. Mama sayang sama kalian. Aku belum membalas pesan dari Mbak Saida, memilih diam, seraya mengulang membaca pesannya yang membuatku tidak mengerti. Maksud Mbak, Mama akan mengekang. Rasa penasaran mendorongku untuk mengirimkan pesan balasan untuk ipar tertuaku itu. Kamu lihat saja nanti. Tapi percayalah, apa yang Mama lakukan untuk kebaikanmu. Mbak pun dulu merasakan itu. Dan kasih sayangnya Mama terasa sampai sekarang, bahkan sampai Sakila sudah tumbuh dewasa. Aku mengetuk-ngetuk pinggiran ponsel, memikirkan seprotektif apa Mama itu, hingga Mbak Saida memberitahukanku agar tidak lagi kaget dengan sikap Mama. Terima kasih Mbak, sudah dikasih tahu. Mudah-mudahan aku bisa seperti Mbak ya, yang selalu akur sama Mama. Tulisku lagi dan mengirimkannya kepada istrinya Mas Dafa itu. Harus adikku, sehat-sehat ya buat kamu dan bayimu. Nanti kapan-kapan aku ke sana, biar kamu tidak kesepian. Mbak Saida, seandainya dia bisa bicara pada sepertiku, mungkin kami akan akrab, apalagi dia yang kesehariannya berada di rumah. Aku pasti akan sering main ke sana, meski hanya untuk sekedar bertukar cerita. Sayangnya, kita kesulitan dalam berkomunikasi. Aku tidak bisa bahasa isyarat seperti Mama dan Sakila. Sayang, sedang berkirim pesan dengan siapa? Sepertinya sibuk sekali, tanya Mas Raffi yang baru saja bangun dari tidur siangnya. Mbak-mbakmu Mas, mereka memberikan selamat atas kehamilanku. Kirain sama siapa? Aku ke kamar dulu ya, rasanya gerah, pengen mandi, ujar Mas Raffi lagi, seraya bangkit. Ia kemudian mengelus pucuk kepalaku, lalu pergi ke lantai 2. Rasa bosan membuatku seketika ingin pergi keluar rumah, namun aku tidak punya tujuan kemana aku akan pergi. Aku tidak punya teman di sini. Bersambung.